09 dengan NIM akhir 058. Hai, kenalin aku Sarah Febrianti dengan NIM akhir 055. Hai, aku Muhammad Raka dengan NIM akhir 006. Hai, aku Melisa Silaen dengan NIM 036. Hai, aku Maria Afrintina Fidel dengan NIM akhir 077. Halo semuanya, aku Azam Azakwan dengan NIM akhir 040. Halo semuanya, nama aku Dimas Maulana dengan akhiran NIM 044. Nah, di video kali ini kita bakal review salah satu seblak yang paling enak yang ada di Bali. Selain kita review, kita juga bakal analisis seblak prasmanan yang udah kita makan lewat tokoh George Rizer atau teorinya McDonaldisasi. Apaan tuh? UMKM yang kami amati adalah seblak Suki Prasmanan Pemogan yang udah berdiri lama sejak tahun 2020 di Denpasar. Di media sosial kayak TikTok dan Instagram, warung seblak ini bisa dibilang ramai banget dan punya banyak followers. Sebagai kelompok yang anggotanya mostly orang Sunda, seblak ini bisa dibilang nagih sih. Coba deh ya kita tanya salah satu point of view dari teman-teman aku. Enak, nagih. Selama 2 tahun merantau di Bali, jujur ini seblak yang paling enak sih. Rasanya enak dan pedasnya nagih. Kalau kata orang Bekasi, gokil amat. Menurut aku sih rasanya autentik banget. Buat aku yang orang asli Sunda, ini bener-bener pas banget di lidah aku. Kalau kata orang Sunda sih, mis dasem. Oke, setelah kita tadi review seblaknya dan turns out semua dari kita tuh suka, kita lanjut ke analisis teori. Buat yang belum familiar, sosiolog George Rizer menyatakan teori McDonaldisasi, di mana prinsip-prinsip dari restoran cepat saji digunakan dalam berbagai kehidupan di manusia modern. Di era modern saat ini, masyarakat cenderung lebih suka sistem yang cepat, praktis, terukur, dan terorganisir. Yuk kita bedah satu persatu gimana sih 4 pilar utama teori ini bekerja di seblak Suki Pemogan. Let's go! Pertama, efisiensi. Di warung seblak konvensional, prosesnya itu manual. Pertama, kita harus pesan, kemudian dicatat, baru seblak kita dibuatin. Nah, di sistem prasmanan ini, efisiensi diubah langsung ke konsumen lewat sistem mandiri atau kata lain self-service. Konsumen melayani dirinya sendiri yang otomatis memangkas waktu pelayanan dan menghemat tenaga kerja operasional. Yang kedua, keterukuran. Semua hal dikonversi ke dalam angka dan jumlah. Harga topping dihitung per biji mulai dari 1000-an. Nggak ada lagi sistem porsi kira-kira menggunakan perasaan seperti penjual tradisional. Semuanya terhitung secara matematis bagi produsen maupun konsumen. Nah, yang ketiga, predictabilitas atau konsistensi produk. Supaya rasanya nggak berubah-ubah, bumbu kuahnya ini udah punya konsistensinya sendiri. Jadi rasanya bakal tetap sama. Konsumen udah tahu pasti nih rasa seblak Suki Pemogan ini kayak gimana. Ini bisa dibilang ngilangin cita rasa tradisional dari seblak sih. Cuman karena ini seblak Suki Pemogan, jadi ya kita bakal datang terus-terusan karena rasanya nagih banget. Dan yang terakhir ada kontrol. Melalui desain tata ruang, perilaku konsumen dikendalikan secara halus. Urutan jalurnya diatur dari ambil wadah, pilih bahan, lalu berakhir di kasir. Ini adalah kontrol sistem non-human yang memaksa alur gerak manusia menjadi mekanis seperti mesin pabrik. Nah, ini hal yang paling menariknya. Rizer menekankan bahwa sistem yang terlalu rasional justru melahirkan irasionalitas dalam rasionalitas, yaitu sisi gelap, jadi nggak ada yang rasional sama sekali. Lalu, apa sih dampaknya ke kita sebagai konsumen seblak? Sistem prasmanan ini seringkali sengaja memanfaatkan psikologi lapar mata. Karena diberikan kebebasan penuh, konsumen seringkali lepas kendali mengambil topping terlalu banyak di luar kapasitas perutnya. Hasilnya, ketika di total di kasir, harganya agak pricey buat anak kos. Dan saat dimakan malah nggak habis, berujung pada perilaku konsumsi yang mubazir dan tidak efisien secara ekonomi. Niat awal, sistem ini diciptakan untuk efisiensi waktu. Tapi realitasnya, antrean di meja topping justru sering memicu inefisiensi baru karena konsumen kebingungan memilih. Ditambah lagi, karena mengejar standarisasi massal, tingkat rasa atau level kepedasan di beberapa tempat seringkali gagal memenuhi ekspektasi personal tiap konsumen karena diproses secara mekanis. Tapi di seblak Suki ini enak kok guys, jadi tetap cobain ya. Meski mengikuti arus McDonaldisasi, kita nggak bisa nyangkal kalau komunitas yang ditawarkan seblak Suki Pemogan ini sangat punya daya tarik tersendiri. Menunya juga sangat variatif, dari cireng isi ayam, cireng isi keju, hingga cireng isi keju mozzarella. Ada juga suki-sukian yang harganya sangat amat relatif jangkau dan dikemas dengan higienis.
Strategi pasar mereka tergolong berhasil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar akan makanan pedas, praktis, populer, dan instan. Jadi buat kalian nih yang mau langsung mencoba menunya dan datang untuk mengobservasi atau melihat langsung bagaimana sistem prasmanan itu bekerja, langsung datang aja. Lokasinya tuh ada di Jalan Raya Pemogan nomor 360. Persisnya ada di sebelah Eagle Cafe dan Angkringan. Nah, itu dia hasil analisis kritis sosiologi ekonomi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk mampir ke Sebelah Suki Pemogan ya, dan ikuti sosial media mereka di @sebelahsuki2020. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun sadayana. Oke, udah bagus. Lagi. Ya. Tagihan tuh.